Jadi gini bro, kita mau cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman, sharing lah, cerita-cerita tentang perjalanan. Jadi waktu di Jakarta, kita pernah punya pekerjaan sebagai marketing eksekutif penjual tanah pemakam. Waktu itu sistemnya sistem komisi. Jadi setiap penjualan yang kita lakukan, kita akan dapat komisi 15% dari harga tanah pemakaman yang kita jual. Harga tanah pemakaman itu macam-macam beragam, dari 2 miliar, ratusan juta, puluhan juta, paling minimnya sekitar 35 juta lah. Jadi setiap penjualan berhasil kita jual, kita mendapatkan 15% lah, gitulah kira-kira. Nah, karena kita bekerja pengen dapat hasil, jadi dari angka yang ditawarkan dari perusahaan pemakaman itu cukup menarik kan. Jadi kalau kita bisa menjual, ya kita anggaplah 100 juta, 15%-nya ya 15 juta. Jadi kalau dijual 15 juta, dijual 10 kan lumayan ya bro ya. Nah, dalam ini semangat timbul, kita mau berjualan, ada nafkah nih. Nah, tentu dalam penjualan ini kita punya market, punya tujuan kemana kita harus menjual. Nah, pada saat itu terpikir, berarti kalau kita jual tanah pemakaman, targetnya orang yang mau mati nih, orang yang mau meninggal dunia lah, bahasanya seperti itu. Orang mau meninggal dunia kalau secara logikanya pasti usia tua atau usia lanjut. Nah, mulailah bro, kita semangat ingin berjualan, mencari nafkah. Nah, kita persiapin ya, pagi kita bangun pagi, mandi, bersih-bersih, pakai baju rapi, kita mulai nih, jualan door to door, dari rumah ke rumah. Kita nyarinya orang tua lansia, lanjut usia, tapi juga harus punya duit, karena kan harga pemakaman, tanah pemakamannya cukup mahal kan. Nah, pagi itu kita siapin brosur, company profile, price list, daftar harga lah, semuanya kita siapin. Jalan lah kita nyari-nyari kan. Nah, tentu kalau kita ketok rumah orang nggak mungkin lah, kalau di Jakarta orang mau buka pintu. Nah, pastilah nyari-nyari tempat makan lah. Betulan nih, satu tempat makan ada orang dua duduk yang kalau kita lihat dari penampilannya orang berduit. Nah, kita datang, kita temuin nih orang tua. Assalamualaikum Pak, permisi kan begitu. Kebetulan dia baik. Nah, disambut, ya ada apa Pak, minta waktunya sebentar, kita mau presentasi tentang tanah pemakaman. Si orang tua kayaknya berminat. Mulailah kita nih presentasikan bro ke orang tua itu. Jadi tanah pemakaman itu bentuknya seperti ini, kita sediakan tanah pemakaman yang cukup baik dengan fasilitas. Ketika terjadi detik-detik nih orang ini mau meninggal dunia, kita akan sediakan ambulannya, jasa pemandiannya, kemudian jasa waktu pemakamannya. Kita jelasin nih semua kelebihan-kelebihan dari perusahaan yang kita punya. Si orang tua tertarik bro, dia mau beli. Dia tanya waktu itu,
harga berapa yang ada. Nah kita sebagai marketing nih bakal dapat duit dan semangat dong. Nah kita tawarin harga tertinggi, tapi dalam hati juga mikir juga, kalau tertinggi nanti dia nggak mau. Tapi kita jelasin lah harga tertinggi, harga terendah, dan harga menengah. Nah pada saat kita presentasikan nih sama tuh orang tua yang sudah mau tertarik, cukup datang anaknya ikut mendengarkan presentasi yang kita berikan kepada si lanjut usia tadi. Ternyata bu, walhasil anaknya marah-marah. Dia bilang ke kita, bro, kamu niatin bapak saya mati. Aduh, gimana ya bro ya? Tadi yang udah semangatnya yang bakal dapat komisi di orang tua mau beli, ternyata si anaknya beranggapan lain. Batal lah pembeliannya bro. Nasib lah, berarti targetnya nggak benar. Berarti kita jualan gagal bro, karena waktu kita jualan dengan lanjut usia gagal, ya kita coba lagi bro. Namanya orang Sumatera kan kita ini, semangat jualnya tinggi, kita ya gagal sekali bangun lagi gitu loh. Nah kita tukar nih targetnya bro. Tadinya lansia, secara logika kita berpikir lagi, siapa yang butuh tanah pemakaman? Terpikir bro, orang kecelakaan. Nah, kalau orang kecelakaan kan macam-macam bro, ada kecelakaan kerja, ada kecelakaan di jalan raya. Yang paling gampang tuh kecelakaan di jalan raya. Mulailah kita mencari market, pangsa pasar kita nih. Nah kita mulai nih duduk di pinggir jalan, warung-warung kopi nih. Niat udah gak baik, niat orang kecelakaan, kadang-kadang kita jual tanah pemakaman kan gak bagus bro. Tapi gak apa-apa lah, juga kita usahakan gitu ya bro ya. Kita duduk nih, kita diam, tiba-tiba bro ada motor kenceng, bubar, jeder, tabrakan. Semuanya kapan? Otomatis kan ada suatu peristiwa, pasti kan orang pasti nanya, ini yang kecelakaan siapa, pasti diperiksa lah. Para kepolisian yang begitu datang kan, ini datang ke lokasi kan, pasti kan diselidiki, ini siapa gitu kan, atau enggaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Cuma ada waktu kejadian itu bro, si korban dibawa sama masyarakat pakai bersama polisi lah ke rumah sakit. Kita sebagai penjual tanah pemakaman, pengen sukses nih, terus kita ikutin ambulan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, nama orang kecelakaan pasti kan masuk UGD, bawa tuh ambulan diturunin dari tempat kejadian, naikin semua masyarakat ke ambulan, kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk UGD kan, otomatis identitasnya kan pasti dicari dong sama yang berwenang, wajib atau kerabatnya yang mungkin mengenal si korban. Harapan kita nih bro, ya pasti nih saudaranya bakal datang gitu. Nah kita nunggu nih, kan ada ruang tunggu kalau di UGD di luarnya gitu kan, sambil ngeliat-ngeliat lah. Nah si tadi orang kecelakaan udah dibawa sama dokter ke ruang gawat darurat lah untuk mendapat perawatan karena kecelakaan tadi kan. Kita nunggu nih, udah lama kita nunggu cukup lama. Nah selang berapa lama bro, datang keluarga si korban, ibu-ibu ternyata, orang bahaya lah ibu. Nah kita lihat dari ciri-cirinya, tanya-tanya orang,
rame nih orang yang di ruang budi itu kan, tanya, nah, terus samperin nih ibu-ibu yang tanya, Bu, mohon maaf, tanya sama si ibu yang datang kesini, datang karena kecelakaan tadi ya Bu, yang di jalan raya tadi. Kebetulan bener bro, istrinya ternyata. Nah, kita nih punya semangat jual lagi, pengen jualan gitu. Pengen barang dagang kita laku nih tanah pemakaman. Mulailah kita dengan trik-trik marketing, dengan ya kalau bilang siasat lah gitu. Mulai ngomong kan gitu. Ngomong nih, Bu, jadi saya ini ya perkenalkan diri lah, identitas lah kita dari perusahaan ini, kita tawarkan tanah pemakamannya, kita terangkan lagi lah faedah-faedah dan kegunaan dan kelebihannya lah. Jadi kalau seandainya apa, dan kita sediakan 6 bulan nanti ke pemakaman kan gitu bahasanya, biar si istri yang kecelakaan tadi tertarik bro. Nah si ibu nih begitu mendengar penjelasan dari kita bro, bingung. Dia bilang, Mas katanya, Mas ini niatin istri saya, salah bro, Mas ini niatin suami saya meninggal ya. Saya bingung lagi bro, ternyata salah target lagi bro. Maksud hati pengen jual, cari nafkah, ditanggepin sama istri yang kecelakaan. Kalau kita niatin suaminya cepat meninggal, kan salah bro. Salah target lagi bro, susahnya cari gimana ya.